Selamat malam pemirsa, Perempuan Bicara hadir menemani Anda di Jumat malam. Kali ini kita masih bicara soal bagaimana pertimbangan kemanusiaan Putri Sambo masih tidak ditahan, itu bahasanya. Kita lihat dulu seperti apa informasinya sebelum saya memperkenalkan narsum saya yang sudah siap dalam Perempuan Bicara malam hari ini. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menjadi salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Namun, hingga kini Putri tidak ditahan. Kondisi kesehatan yang belum stabil serta masih memiliki bayi menjadi alasan Putri Chandrawati tidak ditahan. Alasan ini membuat beragam spekulasi. Masyarakat menilai ada ketidakadilan terkait penahanan Putri. Karena banyak kasus lain di mana seorang ibu tetap ditahan meski memiliki anak balita. Putri dikenakan pasal 340 Undang-Undang Pidana dan KUHP 338 tentang pembunuhan berencana. Masyarakat menilai tidak ditahannya tersangka justru dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Tepatkah putusan ini? Ataukah ini justru menimbulkan perbedaan hukum? Baik, pertimbangan kemanusiaan Putri Chandrawati tidak ditahan walaupun sudah jadi tersangka dan sudah diperiksa sebanyak 2 kali pasca menjadi tersangka. Melakukan rekonstruksi atau rekonstruksi ulang ya Bu Sri ya, sudah juga dilakukan. Oke, saya akan perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Mbak Feby Mutiara Nelson, pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Apa kabar Mbak Feby? Baik. Alhamdulillah baik Mbak Bilkis. Terima kasih Mbak Feby bergabung dengan Perempuan Bicara kali ini. Sama-sama. Baik, kita perkenalkan di sebelah kiri saya ada Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suari praktisi kepolisian. Apa kabar Ibu Sri? Selamat malam, kabar baik. Terima kasih Ibu dan Inang kita ini Inang Irma Huta Barat, Sri Kandi Indonesia Bersatu. Inang selamat malam. Selamat malam sayang, apa kabar? Baik, oke. Dan kita juga sudah terhubung dengan tante dari Brigadir Joshua, yaitu Ibu Roslin. Selamat malam Ibu Roslin. Selamat malam Bilkis. Baik, sebelum saya ke narasumber yang ada di sini, saya ingin langsung ke Ibu Roslin. Tentunya keluarga, baik ayah, ibu, dan Ibu Roslin sendiri sebagai tante ya, mengikuti perkembangan kasus hari per hari. Saya yakin betul. Kesan pertama Ibu dari apa yang sudah berjalan sekarang sampai detik ini seorang putri belum ditahan. Silakan Ibu Roslin. Pesan kami dari keluarga ya sangat kecewa ya melihat perkembangan kasus dari awal semakin berbelit-belit hingga pada saat ini Ibu Putri tidak ditahan ya, sedangkan alasannya tidak jelas karena selama ini yang kita tahu di Indonesia ini alasan punya anak pasti dihukum juga ya, ditahan. Baru ini kami lihat ya kasus di Indonesia, seorang ibu tidak ditahan tapi telah melakukan perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Oke, jadi kesannya kecewa ya Ibu Roslin ya. Nah, itu yang Iya, pertama. kami keluarga sangat kecewa ya. Baik, kesan kedua Ibu terhadap bagaimana beberapa lembaga juga meyakini ada dugaan pelecehan begitu ya. Sehingga mungkin ini juga menjadi salah satu alasan bagi seorang tersangka Putri Chandrawati untuk tidak ditahan. Bagaimana Ibu? Ya, untuk pelecehan ya dengan kayak lembaga yang meyakini dari awal sudah ya mereka bukti-bukti nyata yang konkret ya, mereka tidak menghilangkan bukti-bukti ya. Verdi Sambo dan Ibu Putri selama ini telah menghilangkan bukti-bukti yang menunjukkan kesalahan anak kami. Kalau memang anak kami ada bersalah, bukti-bukti itu tidak harus dihilangkan. Bukti-bukti itu harus ditunjukkan. HP anak kami di mana sekarang ini? Dari situ bisa kita melihat apa kejadian yang sesungguhnya yang mereka lakukan terhadap anak kami dan apa kelakuan anak kami terhadap mereka. CCTV di CCTV selama yang mereka sembunyikan, CCTV Magelang, karena tidak ditunjukkan kebenarannya. Baik, jadi jadi minta dibuktikan ya Bu, bukan langsung menepis begitu ya Ibu Roslin dari keluarga ya, tapi minta dibuktikan jika memang ada dugaan pelecehan, begitu ya Bu? Iya.
Ya, walaupun sekarang tidak mungkin sepertinya untuk bisa dibuktikan secara empiris karena pelaku atau terduga pelaku ya, dikatakan terduga pelaku begitu ya, atau terlapor gitu waktu pada saat SP3 sudah dilakukan sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Oke, terima kasih Bu Roslin. Saya langsung ingin ke Ibu Sri. Ibu Sri, jadi sampai saat ini Putri Chandrawati dengan alasan kemanusiaan tidak ditahan. Ini lumrah atau di luar kelaziman? Silakan Bu. Kita membahasnya tidak dari sisi kelaziman atau tidak Mbak Balkis, Oke. tapi izinkan saya menjelaskan dari konstruksi hukumnya. Oke. Kewenangan penyidikan itu bukan kewenangan mandatori, bukan sesuatu yang seharusnya, tetapi sesuatu yang didasarkan pada kebutuhan. Maka dia sangat subjektif, tergantung sekali dengan si subjek penyidiknya. Oke. Ya, penyidiknya dalam rangka mengungkap suatu perkara pidana, apakah dia membutuhkan penahanan atau tidak. Nah, jadi tidak semata-mata persyaratan objektif saja, tetapi juga persyaratan subjektif dari si penyidiknya. Itulah yang menjelaskan mengapa kok berbeda ya. Nah, adalah lumrah juga ketika bicara lumrah, ketika korban yang lain atau pihak yang lain merasa kok tidak adil. Betul. Karena tiap kepala, penyidik bukan robot. Dia adalah manusia yang punya background pengalaman, punya pengetahuan, dan punya penafsiran sendiri, dan punya kebutuhan dari setiap kasus demi kasus. Oke. Jadi, nah itulah maka akan ada perbedaan. Nah, perbedaan ini menjadi persoalan ketika disparitasnya jauh. Betul. Nah, ini juga mungkin menjadi momentum yang baik untuk Polisi. kalau mau melakukan semacam sebuah arahan lagi ya, Oke. sehingga bisa mengoreksi hal mana, Ya. lalu kebutuhan yang mana, Ya. bisa karena memang di dalam KUHP tuh konstruksinya seperti demikian. Jadi kewenangan penyidik itu demikian besar sehingga dia bisa menilai apa saya membutuhkan atau tidak. Sekali lagi, penahanan bukan mandatori atau suatu keharusan, Oke. tapi dapat. Jadi dapat itu adalah depend on Oke. kebutuhannya. Saya mau dengar dari civil society, Inang Irma ini, oke, tidak ditahan. Alasannya ada dua tadi, objektif dan subjektif. Yang dimana pakemnya ada di tangan penyidik. Objektifnya apa, subjektifnya apa? Bagaimana, bisa diterima nggak alasan itu? Ya, gini. Kan kita juga melihat latar belakangnya dari satu peristiwa. Jadi ini bukan hanya pidana biasa. Pak Mahfud bilang ini extraordinary crime. Karena melibatkan begitu banyak orang di kepolisian. Sehingga orang-orang yang sekarang sedang menyidik ini kan anak buahnya Sambo semua. Tetapi yang dipertanyakan ini apakah kita akan menerapkan equality before the law atau kita akan melecehkannya. Nah, pelecehan hukum ini sudah dimulai dari awal ketika ada senario yang dibuat oleh Fahmi Alamsyah dan Ferdi ketika melakukan laporan palsu. Jadi sosok Putri Sambo ini sudah berbohong sejak awal. Oke. Ketika itu di SP3 kan gugur pelecehan seksual ya. Maka sekarang dia berpura-pura sebagai korban. Saya setuju tadi yang dikatakan oleh Eda Roslin. Yang namanya korban itu tidak pernah menghilangkan barang bukti. Hanya pelaku yang menghilangkan barang bukti. Ya, itu sudah mematahkan bahwa dia sebagai korban. Lalu apa yang dilakukan sebelumnya itu sama sekali tidak kooperatif, melecehkan sama sekali kesamaan di atas hukum. Oke. Ada cuti, nanti saya mau tanya kepada beliau ini, apa ada tersangka dikasih cuti 7 hari, tambah lagi 7 hari, lalu kemudian sekarang di tahanan rumah. Oke, alasan bisa subjektif, tetapi Kapolri sudah berjanji di depan DPR bahwa dia akan mengembalikan citra Polri. Saya jadi tanya, ini bercanda apa enggak sih? Kenapa ketika seluruh mata melihat bahwa kasus ini adalah benar-benar menentukan citra kepolisian, yang dilakukan adalah sebaliknya. Jadi ketika akan mengangkat citra, lalu juga mengembalikan kepercayaan masyarakat, yang dilakukan itu bertolak belakang. Kalau sekarang tinggal 28% kepercayaan masyarakat, ini bisa anjlok jadi 10%. Kalau sudah anjlok 0, mau ngangkat dari mana? Saya merasa bahwa ada rekayasa, lalu juga ada deal-deal di belakang. Gini loh, kita kan ngeliat sinetron, kita kan ngeliat yang di depan layar. Yang di belakang layar itu prosesnya, itu yang penting untuk diketahui oleh publik. Apa yang tersajikan adalah seorang ibu yang memiliki anak. Emang cuman dia yang punya anak kecil?
Oke. Lalu dibandingkan dengan yang lain. Yang Baik. lain itu tidak pernah ada seorang Nyonya Jenderal dalam kasus pembunuhan berencana. Yang lain yang disebutkan itu narkotika, hal-hal kecil remeh-temeh yang tidak merugikan negara dan tidak membuat tatanan hukum itu menjadi runtuh. Oke. Iya kan? Oke. Jadi tidak apple to apple. Mau dibandingkan dengan Vanessa Angel atau Angelina Sonda, mereka tidak membunuh kok. 1, 2, Putri dan Sambo itu menjanjikan uang 1 miliar kepada yang akan membunuh Joshua, namanya Richard Eliezer, lalu 500 kepada yang lain. Perempuan macam apa yang bisa melakukan itu? Oke. Kalau kita mau bicara kemanusiaan, ada nyawa yang sudah hilang di situ. Oke. Dan kalau memang yang namanya Komnas Perempuan mau membela hak perempuan, bicara dong tentang mamanya Joshua. Oke. Kenapa harus bicara tentang Putri Chandrawati yang sudah mendapatkan privilege dan kita tahu ini Sambo bilang boleh saja saya ditahan tapi istri saya nggak boleh ya. Itu yang ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik, saya akan ke Mbak Feby. Cukup komprehensif baru di awal nih, kita sudah cukup komprehensif dari Ibu Sri dan juga Ina Irma ya. Tapi begini, agak berat nih Mbak Feby tugasnya, kenapa? Karena satu tadi betul, kita ada beban pembuktian di situ ya. Kita nggak tahu tuh beban kesaksian seperti apa, terus kemudian rekonstruksi seperti apa, belum lagi cuti 7 hari yang didapatkan, begitu ya. Lalu laporan palsu tadi yang didapatkan, meskipun kasus SP3 pelecehan itu di SP3 kan, begitu ya. Karena pelakunya sudah atau terlapornya sudah meninggal dunia. Ini kita nanti akan ditambahkan ya Bu Sri. Sesaat lagi Mbak Feby kita akan tanya di Perempuan Bicara.